Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Margo Apiari. Kali ini saya akan mengupdate apiari yang ada di atas dak. Buat teman-teman yang sudah melihat video yang sebelumnya, pasti tahu betul bagaimana vegetasi yang saya tanam di atas dak itu. Yang pasti pada waktu yang pertama kali itu tumbuhannya masih pendek-pendek lah, masih kecil, karena itu semua saya tanam dari biji atau dari bibit-bibit yang masih pendek. Nah, buat kali ini saya akan memperlihatkan atau mengupdate beberapa tumbuhan yang baru dari yang sudah tumbuh dari nol di apiari yang di atas dak, atau sebelumnya bukan apiari sih, tapi ini nanti kalau tumbuhan udah vegetasinya udah rindang, ini akan dijadikan apiari yang ada di atas dak. Tapi buat teman-teman yang akan menyaksikan video ini, jangan lupa ya tombol subscribe-nya ditekan biar gak berlama-lama. Yuk kita langsung sidak bagaimana vegetasi yang ada di atas dak. Oke. Nah sobat Margo Apiari, kali ini pohon asem yang sebelumnya saya tanam sekitar 20 cm, alhamdulillah sekarang ada kemajuan, sudah mencapai kurang lebih setengah meter. Saya juga ini di luar ekspektasi, ternyata pertumbuhannya sangat cepat. Mungkin karena di sini berlimpah sinar matahari ya, ditambah lagi ini kan dari air atau mineral yang ada di atas, alhamdulillah tercukupi. Karena walaupun di atas dak, untuk kebutuhan airnya ini tidak pernah kurang. Itu dikarenakan dari toren ini kalau penuh pasti meluber ya, otomatis bikin dak ini jadi basah, yang mana akar-akar menjadi tercukupi untuk kebutuhan airnya. Kita saksikan mana pohon asemnya yang sudah tumbuh sekitar setengah meter. Itu adalah pohon asem yang sudah tumbuh sekitar setengah meter. Pohon asem ini termasuk pohon asem yang mungkin langka di Indonesia. Kalaupun ada itu sangat jarang sekali. Ini adalah pohon, judulnya pohon asem, tapi sebenarnya asem ini mempunyai rasa yang manis. Ini saya sengaja saya tanam karena mudah-mudahan ketika berbuah itu bisa menjadi komoditas dari apiari ini, atau menjadi buah-buahan yang bisa saya panen dari apiari ini. Bukan hanya itu saja, ini ada juga pohon yang bisa menghasilkan buah-buahan yang bisa dimakan oleh saya ataupun burung. Nah itu pohon murbei. Nah ini pohon murbei ini alhamdulillah udah tumbuh sekitar 40 cm, sekitar 30 cm lah. Itu alhamdulillah banyak cabangnya, yang mana nanti ketika berbuah akan menjadi banyak ranting, banyak cabang, otomatis buah yang dihasilkan dari pohon itu semakin berlimpah. Bukan hanya di situ saja,
pohon murbainya, tetapi ada juga di arah sini. Nah, ini adalah pohon murbai yang kedua. Ini adalah pohon murbai yang kedua ini, alhamdulillah tingginya ini udah lumayan tinggi ya. Ini sekitar 80 cm dari tanaman awal. Untuk pohon murbai ini cabangnya tidak terlalu banyak, tetapi mungkin pertumbuhnya ke atas ya, bukan ke samping. Otomatis ini akan mempercepat apiari ini jadi rindang. Tetapi yang pasti ketika nanti sudah tinggi sekitar 1 meter lebih, akan saya potong supaya semakin banyak cabang dari pohon itu. Ini ada juga yang bisa dikonsumsi oleh saya dari apiari, calon apiari di atas dak ini adalah ini apa? Ini pohon lengkeng. Kebetulan saya beli sudah setinggi ini ya. Ini saya angkat ke apiari ini, ke atas dak, penuh dengan sukacita ya. Sebenarnya bukan sukacita sih, yang pasti ini sangat ekstra ya, karena dari pot yang sebelumnya sebesar drum harus diangkat ke ini dak ini. Saya sampai kehabisan ide bagaimana caranya, yang pasti ini harus bisa mencapai dak. Tapi alhamdulillah setelah saya pangkas tanahnya dari pot itu, disisakan sekitar 1 ember palkon. Walaupun segitu tetap masih aja berat, rasa berat, karena akar dan pohonnya yang udah tinggi, otomatis ini membuat saya kerepotan. Saya sempat kewalahan sih, soalnya takutnya ketika dipangkas akarnya bisa jadi pohonnya mati. Tapi alhamdulillah setelah saya dipindahkan, ini bisa tumbuh, malahan dari sebelumnya yang belum berbuah, sekarang alhamdulillah sudah berbuah. Nanti saya lihat, diperlihatkan ya bagaimana si pohon lengkeng ini sudah berbuah. Pohon lengkeng ini udah tingginya sekitar 2,5 meter. Yang pasti ini sangat tinggi sekali. Kalaupun saya ini lumayan tinggi ya. Tangan saya aja ini saya estimasikan sekitar 2,5 meter, 2 meter 30 lah. Ini masih lebih, belum yang sebelah sananya. Kemungkinan ini 2 meter 70-an. Alhamdulillah dari pohon lengkeng ini banyak rantingnya, yang mana nanti bisa membuat burung jadi banyak untuk bertengger. Nah, dari pohon lengkeng ini ciri khasnya kan membuat menjadi sangat rindang ya. Tetapi bagaimana caranya supaya saya mendesain apiari ini tetap berlimpah matahari. Mungkin saat ini masih berlimpah matahari karena proses pembangunan renovasi rumah masih belum berjalan. Tapi kedepannya ini akan membuat apiari ini semakin sedikit arah matahari dari sebelah timur. Kalau dari arah barat ini masih berlimpah. Nah, untuk mengatasinya ya nanti kedepannya kalau misalkan udah ini bisa dipangkas ya, bisa dipangkas. Nah, tapi itu masih jangka panjang. Dari pohon beringin Korea yang mana saya
udah saya tanam itu alhamdulillah sekarang pertumbuhannya sudah mencapai kurang lebih ada 70 cm lah. Nah ini adalah pohon beringin Korea ya, atau beringin dolar. Itu alhamdulillah sekarang udah sekitar 70 cm lah estimasinya. Dari beringin Korea itu sudah ada buahnya ya, itu berwarna merah kalau yang udah matang. Saya pernah lihat di alam itu di depan gitu, itu si buahnya bisa dimakan sama burung. Mudah-mudahan ini jadi ekstra puding buat burung selain murbei atau apa itu kersen dan kemuning. Itu tambahan lah ekstra pudingnya buat si burung. Kita lihat sekarang bagian ini bunga sepatu. Alhamdulillah sekarang sedang bermekar berwarna merah muda. Itu kalau sudah berbunga menambah warna di apiari. Kebetulan belum saya pangkas dari bawahnya karena masih pertumbuhan, tapi nanti kedepannya kalau sudah tinggi semeter saya pangkas supaya lebih banyak cabangnya. Yang mana kalau sudah banyak cabangnya itu bisa membuat tumbuhannya semakin lebat, berkembang ke arah samping, otomatis banyak daun bisa membuat burung bisa bersarang di bunga sepatu itu. Selain itu saya sengaja biarkan tanaman liarnya seperti ini ya. Ini saya nggak tahu nama tanaman liarnya, yang pasti ini membuat warna di apiari. Karena di habitat alaminya juga banyak semak belukar atau tanaman liar seperti itu. Sengaja saya biarkan supaya burung merasa seperti di habitat alaminya, termasuk yang itu tuh. Nah itu juga sengaja saya biarkan karena itu bisa jadi opsi dari makanan dari si burung. Karena saya perhatikan itu ada biji-biji kecil ya, bisa jadi itu buat makanan burung juga. Nah untuk di bawah pohon apa itu lengkeng, sengaja saya tanam semacam rumput atau rumput krim inilah yang berwarna putih dan hijau putih dan warna merah. Itu sengaja saya tanam yang mana ini nih, ini nanti akan menyebar ke arah semua media ini, otomatis membuat si tanah itu tertutup dari paparan sinar matahari. Otomatis si tanah itu menjadi lembab selamanya. Ditambah lagi si rumput kriminal ini bisa membuat banyak serangga atau sejenis cacing dan hewan kecil lainnya, itu bisa membuat ekstra puding juga buat burung, yang mana si serangga itu sering bersarang di semak-semak yang lumayan lebat. Ini kedepannya semakin berwarna ya, karena bukan hanya warna hijau putih saja, tetapi ada yang berwarna merah. Saya juga ini kurang tahu untuk tanaman yang ini nih. Nah yang ini saya nggak tahu, tapi yang pasti
saya lihat itu jenis daunnya sangat unik. Nah ini terus itu, dan ada di sebelah sana juga. Nah ini nih, itu saya perhatikan warna dari daunnya itu sangat unik gitu ya. Ya mudah-mudahan semakin membuat apiari ini semakin membuat berwarna warni ya, dari media yang ada di dasar. Untuk ini sama saya juga di daerah sini. Nah ini saya tanam kriminil, cuman yang berwarna merah, yang nah itu tuh kriminil itu tuh yang berwarna merah. Sehingga saya tanam juga supaya itu si media tanahnya atau sekamnya bisa tertutupi oleh kriminil itu, yang mana ketika semua sudah tertutupi oleh rumput atau tanaman kriminil itu, otomatis si tanah itu sekam bisa menjadi lembab seutuhnya. Bonus dari tanah yang lembab membuat si tumbuhan semakin berkembang biak secara cepat ya, karena dari jenis beberapa rumput itu memerlukan banyak air. Kalau lembab kan pasti kandungan airnya lumayan cukup untuk memenuhi kebutuhan dari rumput itu. Nah untuk yang arah ini nah untuk yang itu adalah pohon rambutan. Di belakang murbei itu ada rambutan. Sengaja saya tanam itu awalnya dari biji ya, tapi ternyata biji-biji yang saya kumpulkan dari pohon rambutan yang di depan rumah, saya kumpulkan sengaja di situ di semai. Akhirnya lumayan subur karena jalur air lewatnya ke situ. Bonusnya itu tumbuh bersamaan, membuat si pohon atau bibit pohon rambutan itu menjadi tumbuh sangat cepat. Tapi nantinya tidak akan saya biarkan sampai besar ya. Yang pasti tumbuhan yang ada di apiari ini saya desain supaya tidak lebih dari 2 meter. Kalaupun penuh dengan vegetasi, yang pasti itu semua saya kondisikan tidak boleh lebih dari 2 meter atau 3 meter, karena supaya masih bisa diakses oleh sinar matahari. Nah untuk pohon rambutan itu sendiri bibitnya sengaja saya biarkan supaya ketika tumbuh sekitar 2 meteran itu membuat banyak cabang, otomatis bisa buat bersarang juga burung-burung kecil atau burung-burung sejenis nanti ciblek atau sejenisnya lah gitu, yang seukuran dengan tubuh burung-burung kecil. Nah untuk bunga kemuning ini, bunga kemuning ini alhamdulillah saya tanam kemarin sekitar 40 cm lah, tapi alhamdulillah sekarang udah tumbuh ada sekitar setengah meter. Itu sedang berbunga juga, wanginya seperti bunga melati ya. Itu bunga kemuning itu yang pasti nanti kalau sudah lebat itu bisa
ke arah ini apa, sekitar 2 meter lah, ke samping ke atas itu sekitar 2 meter, yang mana buahnya juga semakin banyak. Nah itu bisa mencukupi buah-buahan untuk makanan si burung. Bukan hanya di situ saja bunga kemuningnya, ada yang di sebelah itu tuh. Nah itu terhalang oleh tumbuhan ini nih. Mungkin itu masih tumbuhnya sekitar 15 cm lah, tapi yang pasti sebelum saya tanam itu masih pendek sekitar 5 sentian atau 7 cm. Sekarang alhamdulillah sekarang 15 sentian. Perkembangannya sangat pesat sekali. Untuk jenis tumbuhan atau vegetasi yang berbuah mungkin hanya itu yang bisa dimakan oleh burung. Untuk yang lainnya mungkin itu tuh, nah itu apa, itu terong ungu. Alhamdulillah cepat sekali pertumbuhannya, sekitar ada setengah meter mungkin itu kalau dilihat. Itu sekarang juga sedang berbuah. Itu bonus buat calon apiari ini, yang mana nanti si terong itu bisa dikonsumsi oleh saya sekeluarga. Lanjut buat tanaman yang nanti sedikit berwarna juga adalah ini nih, saya kurang tahu namanya, tapi yang pasti mungkin rekan-rekan semua pasti tahu lah. Ini saya apa ya, berwarna kuning pekat tambah hijau. Nanti si apa daunnya tuh sekitar segini nih, sekitar segini. Nah itu lumayan lebat kalau misalkan dipotong dari bawah, nanti banyak cabangnya seperti ini kan, banyak cabangnya nih. Nah nanti kalau udah tumbuh itu sangat daunnya sangat rimbun. Itu juga bisa buat bersarang burung-burung yang kecil ya. Untuk daun apa, bunga itu bukan hanya di situ, ada beberapa spot saya sengaja buat sekitar 1 2 3 4, ada 4 5, satu lagi di sebelah sana. Jadi sengaja supaya semakin rimbun ya di apiari ini. Mungkin hanya itu yang bisa diupdate dari tumbuhan yang ada di apiari. Oh ya, satu lagi itu adalah apa, bunga jawer kotok kalau nggak salah ya. Ada 1 2 3 terus 4, tambah lagi di bawah ini saya ada satu lagi sekitar 5. Itu warna-warni daunnya, ada yang berwarna kuning dan berwarna merah ati. Itu hanya buat apa ya, pewarna aja. Mungkin hanya itu yang bisa saya update untuk kali ini. Oke teman-teman semua, segitu dulu yang bisa saya update. Barangkali buat teman-teman merasa terhibur semua atau menambah sedikit wawasan. Yang pasti dalam membuat apiari ini tidak bisa secara instan. Kalaupun instan itu memerlukan biaya yang sangat besar. Tapi yang saya terapkan ini adalah pembuatan apiari secara alami, karena saya mengambil biji-bijian yang saya semai sendiri, saya tumbuhkan sendiri. Kalaupun ada 1-2 pohon yang saya beli itu semua tidak lain dari sebuah apa, pelengkap saja. Buat teman-teman semua, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi pembuatan apiari secara perlahan, karena
saya pribadi membuat apiari itu bukan hanya untuk saat ini saja, tetapi pembuatan apiari ini adalah sebuah hobi yang mana itu butuh pengorbanan, mulai dari waktu, tenaga, pikiran, dan dana. Nah, salah satu yang saya minimalisir adalah dari dananya, karena dari hobi yang saya sukai itu tidak mau mengganggu dari dana yang saya hasilkan, supaya dari pihak keluarga juga tidak merasa terganggu. Yang pasti saya buat seminimalisir dari penggunaan dananya, tapi dengan hasil yang maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya saya tunggu, dan sampai jumpa. Yes.